Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zen Official. Pada video kali ini saya mau share kegiatan saya sehari-hari bikin donat untuk jualan ya Bun. Sedikit perbedaan dari video sebelumnya. Pada video kali ini saya sedikit merubah resep yang biasa saya gunakan. Tapi ternyata hasilnya tetap lembut kok. Video ini cocok banget untuk Bunda yang lagi belajar bikin donat ataupun yang sudah jualan donat tapi lagi cari inspirasi cara mengemas dan mau coba resep baru. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kalau biasanya tepung terigu saya mix protein sedang dan protein rendah, tapi pada resep kali ini terigunya full protein tinggi atau menggunakan cakra kembar. Untuk gula pasir biasanya menggunakan 80 gram, pada video kali ini saya menggunakan 95 gram. Untuk ragi di sini saya menggunakan yang mereknya Mauripan ya Bun. Sebanyak 6 sampai dengan 7 gram untuk resep 500 gram tepung terigu. Selanjutnya saya juga menggunakan bread improver sebanyak seujung sendok makan seperti ini. Jangan terlalu banyak karena jika terlalu banyak bread improver itu akan membuat donat menjadi keras dan juga alot. Kita aduk rata semuanya karena akan menggunakan teknik all in one ya. All in one itu artinya menteganya pun margarinnya ini sekaligus kita campur dalam satu waktu. Kalau biasanya saya menggunakan hanya kuning telurnya saja, tapi pada resep kali ini saya menggunakan full dengan putihnya juga. Total cairan yang digunakan yaitu 280 ml atau 280 gram ya. Campuran dari 1 butir telur dan juga airnya. Di sini saya menggunakan air yang suhu ruang karena mixer yang saya gunakan tidak cepat panas. Kalau mixer Bunda cepat panas, itu Bunda bisa menggunakan air dingin. Kemudian kita masukkan garamnya, lalu kita aduk terlebih dahulu menggunakan tangan hingga bahan keringnya tercampur rata dengan bahan yang basah. Setelah bahan keringnya tercampur rata, selanjutnya kita lanjutkan mengulek adonan menggunakan mixer. Biasanya saya menggunakan yang mereknya Philips, tapi karena sudah rusak jadi saya ganti. Ini spiralnya, yang satunya udah patah Bun. Gak tahu yang kanan atau yang kiri ya, tapi ini saya beli baru satu di Shopee. Ternyata yang datang di posisi yang sama. Jadi kalau hand mixer seperti ini, kalau Bunda lagi mixer terus adonannya itu ngegulung ke atas, artinya kanan dan kirinya itu salah posisi ya. Jadi mixer ini kanan dan kirinya berbeda. Karena yang datang juga dengan posisi yang sama, entah yang kanan atau yang kiri, jadi tetap aja nih, saya menggunakan hanya satu spiral, nggak masalah ya, ini masih bisa dipakai kok. Nah ini kita mixer selama kurang lebih 15 menit menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, sekitar 5 menit, lanjut kecepatan tinggi hingga adonannya itu kalis dan elastis. Kalau spiralnya itu sepasang, 15 menit aja udah cukup, tapi ini karena saya hanya menggunakan satu spiral, jadi saya tambah dengan total di mixer selama 20 menit. Jangan terlalu lama karena nanti hasil donatnya itu bisa alot ya Bun. Ciri adonan yang sudah kalis adalah jika direntangkan seperti ini akan terlihat selaput tipis. Selanjutnya kita siapkan alas kerja yang sudah dibaluri minyak tipis-tipis, kemudian kita bulat padatkan adonan yang tadi sudah di mixer, seperti ini ya, agar tidak ada lagi udara-udara terperangkap di dalamnya dan memudahkan kita untuk memotong adonannya. Kita bisa menggunakan gunting atau scraper untuk memotong adonan. Ini adonannya bisa langsung kita timbang aja ya, jadi nggak perlu didiamkan terlebih dahulu hingga mengembang. Langsung kita bagi seberat 17 gram. Dari resep 500 gram tepung terigu yang tadi kita buat dapat menghasilkan kurang lebih 54 sampai dengan 55 pieces donat. Ini akan saya jual dengan harga Rp5.000 untuk isi 3 donat menggunakan mika ukuran 4C. Kita bagi adonan dengan cepat, kemudian kita urutkan seperti ini, yang nantinya juga akan kita bulatkan sesuai urutannya dan digorengnya pun sesuai dengan urutannya ya Bun.
Selanjutnya kita masuk ke proses rounding atau membulatkan adonan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Bunda bisa juga meroundingnya dengan cara diputar-putar di atas alas ya. Teknik seperti itu juga nggak apa-apa, tapi saya biasanya dengan teknik seperti ini, Bun. Pastikan bahwa adonannya itu bulat padat dan juga permukaannya mulus. Karena kalau kurang padat, biasanya nanti banyak sekali gelembung udara yang terperangkap hingga setelah digoreng banyak menyerap minyak. Ciri-ciri adonan yang roundingnya kurang padat, Bun, nih seperti ini. Jika ditekan pinggir-pinggirnya dia gampang leto ya. Jadi bisa terus kita pencet-pencet bagian atasnya, ditarik-tarik seperti ini. Kemudian kita kunci rapat sehingga jika ditekan-tekan atasnya itu dia padat dan tidak meleot kanan dan kirinya. Ini lakukan dengan cepat, kemudian letakkan secara berurutan. Yang nanti akan digorengnya juga secara berurutan ya. Ini sudah selesai di rounding, selanjutnya kita siapkan kertas nasi. Ini mudah dicari, bisa dipakai beberapa kali juga. Selanjutnya kita pakai juga tepung terigu sebagai balurannya. Kemudian kita baluri adonan donat yang tadi sudah di rounding ke dalam tepung terigu seperti ini. Kita letakkan di kertas nasi yang bagian licin atau mengkilap. Jangan salah ya, karena jika salah posisi nanti donatnya itu nempel, susah untuk lepasnya. Nah, seperti ini kita lakukan secara cepat dan kita letakkan sesuai dengan urutannya. Fungsi alas agar memudahkan kita nanti untuk menggoreng. Jadi donatnya itu kalau sudah full proofing tidak lagi tersentuh oleh tangan, Bun. Kemudian fungsi dari tepung terigu ini agar donatnya itu tidak menempel pada alas dan juga tidak menempel pada plastik penutup ataupun kain penutup ketika nanti didiamkan proses proofing. Kemudian selanjutnya proses degassing atau pengeluaran gas pada adonan. Untuk beberapa orang biasanya ada yang didiamkan dulu atau resting selama 5, 10 bahkan 15 menit. Proses resting itu tujuannya agar adonan lebih rileks. Jadi kalau kita pipihkan tidak balik lagi ke bentuk semula. Karena menurut saya ini adonannya udah rileks. Jadi langsung aja saya pipihkan atau saya tepuk-tepuk seperti ini. Jangan terlalu ditekan ya, Bun, karena kalau terlalu ditekan nanti jika digoreng adonan donatnya itu akan kopong hasilnya. Jadi cukup ditekan tepuk-tepuk seperti ini untuk mengeluarkan gas atau udara yang terperangkap. Kemudian kalau masih ada bagian tengah atasnya itu bergelembung, bisa kita bantu dengan pencet-pencet sedikit seperti ini. Lihat ya, donatnya itu adonannya masih bervolume, jadi nggak tipis gepeng banget. Karena banyak yang komen udah coba resepnya, tapi kok kenapa hasilnya kopong. Nah, memang kalau untuk donat yang tidak ada lubangnya itu susah-susah gampang. Jadi kalau kita terlalu tekan, nanti biasanya dia itu pas digoreng white ring tinggi sebelah itu menandakan bahwa donatnya kopong. Jadi setelah digoreng mengembang tapi nanti kempes lagi. Jadi cukup ditepuk seperti ini, tepuk aja. Jangan dipencet banget terlalu ditekan. Kemudian jika masih ada bagian bergelembung di atasnya, bisa kita ambil, kemudian dipipihkan lagi secara perlahan. Bisa kita cek lagi satu persatu ya. Kita rapihkan bagian atasnya supaya tidak bergelembung. Lalu kita pipihkan sedikit saja, jangan terlalu ditekan. Pastikan bahwa memang bagian permukaannya itu sudah rata dan masih bervolume, tidak gepeng banget gitu ya. Kemudian jika sudah selesai semua, setelah itu kita tutup menggunakan plastik atau kain kering. Lalu kita set waktu kurang lebih 50, 60, bahkan 90 menit tergantung suhu cuaca di daerah Bunda masing-masing. Kalau saya biasanya proofing selama 60 sampai dengan 70 menit. Jadi untuk waktu proofing ini memang tidak bisa ditentukan pastinya ya waktunya. Karena tiap daerah cuacanya kan berbeda, jadi harus sering dicek. Nah, ini udah 50 menit. Ternyata memang belum full proofing sempurna. Ketika kita tekan itu masih kembali ke bentuk semula, yang artinya proofing masih harus ditambah 10 sampai dengan 20 menit.
Selama menunggu proofing sempurna, setelah 50 menit proofing ya, bisa kita nyalakan api, kita panaskan minyaknya. Kemudian ini saya sudah 60 menit pas, sudah ditekan, dia balik laginya agak lama nih Bun, lihat. Dia permukaannya agak penyok kalau ditekan, yang artinya sudah siap goreng. Kemudian saya langsung goreng bagian atasnya terlebih dahulu menggunakan minyak yang sudah cukup panasnya. Minyaknya juga banyak agar donatnya mengapung. Lalu apinya itu sedang, jangan terlalu kecil agar panasnya stabil. Kemudian kita masukkan satu persatu donatnya. Lalu jika satu sisinya kecoklatan bisa kita balik. Di sini saya menggunakan teknik 1 kali balik. Jadi donatnya jangan dibolak-balik berkali-kali ya, nanti karena bisa menyerap minyak. 1 kali balik seperti ini saja sudah cukup. Bagian putih pada tengah donat ini disebutnya white ring Bun. Jika white ringnya cukup tinggi, maka dipastikan donatnya itu lembutnya sudah maksimal dan ketahanan lembutnya itu lebih lama daripada donat yang tidak muncul white ring. Karena biasanya untuk jualan itu saya bikin donatnya malam hari setelah maghrib. Kemudian setelah selesai digoreng, donat akan saya simpan di dalam plastik atau wadah yang kedap udara. Lalu saya topping pagi hari setelah subuh sekitar pukul 4:30 pagi. Setelah digoreng kita tiriskan terlebih dahulu sampai dengan minyaknya itu turun ya, sisa-sisa minyaknya. Lalu setelah itu kita taruh pindahkan di atas wadah yang sudah dilapisi dengan tisu. Nah ini kita lanjutkan menggoreng sampai dengan semua adonannya itu selesai. Nah ini dia donat yang tadi sudah digoreng, sudah selesai ditiriskan, kemudian kita pindahkan ke alas yang sudah dilapisi dengan tisu. Kita coba buka dalamnya itu, serat donatnya lembut banget, tidak menyerap minyak sama sekali. Lalu ini juga donatnya tidak kopong karena tadi tidak terlalu ditekan. Jadi untuk bunda yang udah coba resep saya sebelumnya tapi kok ternyata donatnya kopong, itu bukan salah di resepnya ya bun, tapi salah di teknik ketika degassing atau dipipihkan. Artinya bunda terlalu menekan ketika dipipihkan, jadi donatnya itu kopong. Tapi nggak apa-apa ya bun, jangan patah semangat, dicoba lagi karena bikin donat ini memang walaupun bahan-bahannya murah dan gampang dicari, tekniknya itu butuh waktu untuk bisa dikuasai. Saya juga bikin donat itu ya beberapa kali gagal, kemudian sampai akhirnya kita tahu tekniknya yang pas itu seperti apa. Kayak gitu ya, jadi semangat terus buat bunda yang masih belajar bikin donat. Jika uap panas pada donatnya sudah hilang, bisa kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Ada bunda yang tanya, kalau diberdiriin kayak gini apa nggak penyok donatnya? Ya bagian bawahnya itu memang agak gepeng sedikit, jadi bebas aja. Kalau bunda wadahnya ada banyak, bisa juga diposisikan tidak seperti ini ya, satu persatu gitu. Jadi bebas aja gimana cara bunda menyimpan donatnya, yang penting wadahnya itu tertutup rapat, tidak terkena udara sedikit pun, sampai besok pagi baru ditopping. Nah ini dia, setelah pagi hari, setelah selesai ditopping, donatnya saya isi 3 seperti ini dengan topping coklat batang dan juga ada yang bomboloni. Ini menggunakan mika ukuran 4C, saya jual dengan harga Rp5.000 bun. Kalau bunda mau tahu video lengkapnya boleh cek di video-video saya sebelumnya ya, udah lengkap cara bikinnya, bagaimana cara mengemasnya dan berapa modal yang dikeluarkan. Ini dia ada sisa 2 donat yang tidak masuk dalam mika. Jadi dalam 500 gram tepung terigu bisa menghasilkan kurang lebih 18 mika plus kadang sisa 2 donat yang nggak punya temen. Jadi maksudnya tuh nggak bisa dimasuki dalam mika karena kurang dari 3 buah. Nah sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.